Buenos dias amigos, kali ini kita akan bahas pemberontakan besar yang melibatkan berbagai elemen kelas sosial di daerah Amerika Selatan, mulai dari kaum pribumi Indian, Mestizo, Creole, dan Spanyol yang dilahirkan di tanah Amerika ikut serta dalam pemberontakan ini. Pemberontakan ini membuat kolonialis Spanyol gerah. Siapa sih yang mengobarkan semangat pemberontakan? Yuk simak pembahasannya. Kita akan bahas Jose Gabriel Condorcanqui atau lebih terkenal dengan nama Tupac Amaru II. Pasti amigos heran kok kayak pernah denger ya nama Tupac Amaru? Ya, tepat sekali teman-teman. Jose Gabriel Condorcanqui II mengklaim bahwa dia adalah keturunan Tupac Amaru, yaitu pemimpin Inca pada abad 15. Lanjut. Jose lahir di Surimana. Ayah Jose, Miguel Condorcanqui Usquinosa, adalah seorang curacao atau pemimpin setingkat bupati yang memerintah di wilayah Surimana, Tungasuca, dan Pampamarca. Dengan jabatan bapaknya ini, Tupac Amaru II dapat bersekolah di San Francisco de Boria di daerah Cusco. Sekolah ini khusus untuk pembesar-pembesar pribumi Inca. Sebagai gambaran, inilah sosok Tupac Amaru II, memiliki tinggi sekitar 5 kaki 8 inci dengan badan yang berotot dan wajahnya yang ganteng, berpenampilan elegan dan tangguh dengan memakai topi berang-berang Spanyol, mantel beludur hitam dan rompi dengan jaring-jaring emas. Rambutnya memanjang hingga sampai ke pinggang. Tidak lupa, Tupac Amaru II memakai kuda berwarna putih yang menambah karisma Tupac Amaru II. Dengan bersekolah di sekolah elit ini, Tupac Amaru II paham tentang Latin dan fasih, menulis dan berbicara dengan bahasa Spanyol. Setelah ayahnya meninggal, Tupac Amaru II menjadi seorang curacao. Dan pada tahun 1760, Tupac Amaru menikah dengan Micaela Bastidas. Pasti teman-teman banyak yang tanya, gimana sih latar belakang Tupac Amaru bisa melakukan pemberontakan? Ini diawali dengan profesi Tupac Amaru, yaitu menjadi seorang curacao dan seorang pedagang juga. Apa sih curacao itu? Seorang pemimpin setingkat bupati yang memerintah di beberapa wilayah. Seorang curacao memiliki tugas sebagai penghubung antara pihak penjajah Spanyol dan pribumi. Contoh, ketika pihak penjajah Spanyol mengeluarkan kebijakan reforma Bourbon yang berisi peningkatan pajak penjualan, pengenaan pajak pada barang-barang suku Indian, termasuk coca, penambahan masa kerja paksa (MITA). Seorang curacao harus dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, mulai dari memajaki rakyatnya hingga mengatur tenaga kerja untuk kerja paksa. Kalau di sini dinamakan MITA. Meskipun kebijakan tersebut sebenarnya merugikan rakyatnya. Dengan bermodalkan koneksi-koneksi saat menjadi curacao dan pedagang, Tupac Amaru beserta istri dan keluarganya menginisiasi pemberontakan ini dengan merangkul berbagai elemen kelas penduduk, mulai dari penduduk asli Indian hingga orang Creole atau orang Spanyol yang terlahir di Amerika. Pemberontakan terus berjalan hingga pada tanggal 7 April Tupac Amaru II
beserta istri dan dua anaknya, Hipólito dan Fernando, tertangkap di daerah Langui. Dengan akhir hidup yang tragis pada tanggal 18 Mei 1781, Tupac Amaru II dieksekusi dengan sadis. Tupac Amaru II diikat kedua tangan dan kakinya dan diseret oleh kuda pada 4 penjuru hingga meninggal dunia. Meski Tupac Amaru II telah meninggal dunia, namun bara-bara pemberontakan yang disebarkannya mulai membesar dengan munculnya berbagai pemberontakan melawan penjajah Spanyol. Thank you.